Puluhan warga Lampung Utara menjalani rapid test usai ditemukannya transmisi lokal COVID-19. Kawanan pencuri membobol ATM di minimarket di Bandar Lampung. Tapi pun, selamat pagi pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pagi ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Puluhan warga di 2 desa Lampung Utara menjalani rapid test massal. Rapid test ini merupakan tindak lanjut dari kasus transmisi lokal COVID-19. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Puluhan warga di 2 desa di Kecamatan Abung, Surakarta, Lampung Utara menjalani rapid test. Rapid test ini dilakukan setelah 4 warga setempat terkonfirmasi positif corona, menunjukkan adanya transmisi lokal di Lampung Utara. Sebanyak 73 warga desa Tata Karya dan desa Bandar Sakti, Kecamatan Abung, Surakarta, Lampung Utara, menjalani rapid test. Pelaksanaan rapid test dilakukan oleh tim gugus tugas penanganan COVID-19 Lampung Utara. Hasilnya, seluruh warga dinyatakan non-reaktif. Pelaksanaan rapid test merupakan tindak lanjut dari hasil 4 orang warga Abung, Surakarta yang sebelumnya terkonfirmasi positif terinfeksi corona. Dengan dilaksanakan rapid test massal, diharapkan masyarakat lebih tenang. Hasil tes juga menunjukkan jika warga di Kecamatan Abung, Surakarta belum terpapar secara penuh. Kecamatan Abung, Surakarta dengan target 2 desa, yaitu Desa Tata Karya dan Desa Bandar Sakti. Hasil rapid test dari 73 orang non-reaktif. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan dari adanya kasus terkonfirmasi yang berasal dari Kecamatan Abung, Surakarta. Berdasarkan data, di Lampung Utara jumlah positif corona sebanyak 10 orang. 6 diantaranya dinyatakan sembuh dan telah kembali ke keluarga. Sementara sisanya masih menjalani isolasi di GSG Islamic Center Kota Bumi. Mereka yang positif corona merupakan orang tanpa gejala atau OTG. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Lampung Utara menjadi daerah kedua dengan kasus transmisi lokal COVID-19. Sebelumnya, 2 warga setempat berstatus orang tanpa gejala dan terindikasi tertular oleh seorang warga yang kini sedang menjalani isolasi di GSG Islamic Center Kota Bumi. Setelah terkonfirmasi positif corona, kedua warga berinisial DS dan TN langsung menjalani isolasi di GSG Islamic Center Kota Bumi. Kedua warga Kecamatan Abung, Surakarta ini berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Mereka terindikasi tertular oleh warga berinisial ZA yang positif COVID-19 dan saat ini tengah diisolasi. DS dan TN telah menjalani serangkaian tes mulai dari rapid hingga swab dengan hasil positif. DS serta TN merupakan kasus ke-7 dan ke-8 yang ada di Lampung Utara. Gugus tugas terus melakukan tracing terhadap sejumlah orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan DS dan TN. 2 orang tanpa gejala terkonfirmasi COVID-19. OTG merupakan kontak erat dari kasus konfirmasi positif atas nama ZA, alamat Kecamatan Abung, Surakarta. ZA sendiri merupakan salah satu jamaah yang mengikuti pertemuan jamaah tabligh se-Asia di Goa, Sulawesi Selatan. Dilakukan rapid dengan hasil reaktif dan langsung dilakukan swab serta sampel yang dikirim pada tanggal 6 Juni 2020 ke Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung dan langsung diteruskan ke Labkesda Provinsi Lampung. Pada tanggal 9 Juni 2020, Labkesda menginformasikan hasil swab adalah konfirmasi positif COVID-19. Pemkab menjadikan gedung Islamic Center sebagai lokasi isolasi. 4 kasus pertama COVID-19 di Lampung tersebut telah dinyatakan sembuh. Pemkab berharap tidak ada lagi tambahan kasus COVID-19. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Menyongsong kenormalan baru, Pemkab Lampung Barat mewajibkan para pelaku perjalanan keluar daerah membuat surat keterangan pemeriksaan sehat. Surat tersebut akan menunjukkan jika warga sudah melakukan rapid test dan bebas influenza. Masyarakat pelaku perjalanan udara maupun darat dari Kabupaten Lampung Barat menuju luar Lampung Barat diwajibkan membuat surat keterangan sehat RDT dan influenza. Dalam pelaksanaan kegiatan, petugas dan peserta wajib menaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menjaga jarak minimal 1 meter. Peserta wajib menggunakan masker serta mencuci tangan sebelum masuk ruangan pemeriksaan. Rapid test diadakan di Aula Dinas Kesehatan Lampung Barat. Surat ini hanya diperuntukkan kepada pelaku perjalanan melalui transportasi udara. Pelaksanaan kegiatan dibuka setiap hari Senin sampai Kamis mulai pukul 8 pagi hingga setengah 12 siang. Sementara untuk pelaksanaan pemeriksaan bebas gejala influenza yang diperuntukkan bagi pelaku perjalanan melalui transportasi umum atau darat bertempat di UPT Puskesmas masing-masing domisili. Pelaksanaan kegiatan dibuka setiap hari Senin sampai Rabu mulai pukul 8 pagi hingga setengah 12 siang. Buat persyaratan perjalanan ke Surabaya, rencananya hari Sabtu. Hasilnya gimana tadi? Masih suruh menunggu karena masih butuh tanda tangan dari dinas. Nunggu ya. Jadi kapan dikabarinnya, Pak? Mungkin siang ya. Siang ini. Buat kan mau ke Bogor, terus kalau mau naik kendaraannya ke sana harus ada surat rapidnya. Bayar nggak? Enggak. Bogor ngapain? Mau belajar sekolah. Persyaratannya harus ada surat dari Pratin, kartu keluarga sama KTP. Tapi kalau nggak ada KTP bisa pakai kartu keluarga aja. Pemeriksaan rapid test dan bebas influenza hanya diperuntukkan bagi warga Lampung Barat dan gratis. Setiap harinya petugas melayani 5 orang untuk RDT dan 10 orang untuk SKS influenza. Semua pemeriksaan tidak ada biaya, baik yang RDT yang ada di Dinas Kesehatan maupun yang ada di Puskesmas, surat bebas influenzanya itu free, bebas dari biaya. Untuk pelaksanaan RDT yang ada di Dinas Kesehatan, tiap harinya melayani untuk 5 orang pelaku perjalanan. Apabila melebihi dari kuota yang ada, akan kami alihkan ke hari berikutnya. Surat keterangan tersebut berlaku apabila telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan atau dokter atau Kepala Puskesmas setempat. Surat berlaku 3 hari setelah surat dikeluarkan. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi. Kawanan pencuri membobol ATM di minimarket di Bandar Lampung. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Aksi pembobolan mesin anjungan tunai mandiri dengan menggunakan mesin las kembali terjadi di Bandar Lampung. Aksi kawanan pencuri ini terekam kamera pengintai CCTV dan berhasil menggondol berangkas mesin ATM yang berisi uang ratusan juta rupiah. Mesin ATM milik Bank BCA di minimarket di Jalan Ratu di Balau, Tanjung Sendang, Bandar Lampung ini dibobol pencuri.
Pelaku menggunakan alat las untuk membongkar mesin ATM berisi uang ratusan juta rupiah. Yang dibelah. Iya. Jadi kebelah. Aksi pencuri ini terekam kamera pengintai di dalam minimarket. Pelaku berjumlah 2 orang. Pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara menjebol pintu belakang toko yang juga dirusak menggunakan alat las. Mereka lalu menghancurkan mesin ATM yang berada di bagian sudut depan toko dan terpantau rekaman CCTV. Ini udah mulai. Pembobolan mesin ATM ini diketahui saat karyawan hendak membuka toko di pagi hari. Mereka kaget saat melihat mesin ATM di dalam toko sudah berantakan dan rusak, serta bau menyengat bekas las. Pokoknya buka toko itu udah bau gas. Habis itu ya udah kita orang keluar langsung informasi ke keamanan sama ke polsek. Jadi tadi posisinya gimana mesin ATM? Acak-acakan sih. Acak-acakan? Iya. Udah kebelah bagaimana mesinnya? Udah kebelah semua, pokoknya udah keluar semua lah. Pakai mesin las ya? Iya. Bongkarnya ya? Mesin las sama gas LPG-nya juga ada. Ketinggalan? Ketinggalan. Tabung gasnya sama ini ya? Iya. Tabung gas sama mesin lasnya. Itu isinya berapa ATM itu? Kurang paham sih saya kalau isinya. Udah lama di siapa baru? 2 hari yang lalu katanya. 2 hari? Iya. Kasus pembobolan mesin ATM ini kini telah dilaporkan pihak toko ke Mapolsek Kedaton, Bandar Lampung. Polisi masih melakukan penyelidikan serta melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi hingga kini masih melakukan upaya penyelidikan untuk memburu para tersangka. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ini memang kayak gini? Dari awalnya? Iya. Ambil itu sama satu box semua. Beralih ke informasi lain pemirsa, tak hanya masyarakat miskin, tenaga harian lepas sukarela di Lampung Barat terdampak COVID-19, Pemkab menyalurkan bantuan kepada THLS yang terdampak pandemi. Nah, mantap Om Agus. Bantuan yang disalurkan berupa 10 kg beras dan 4 kaleng ikan sarden. Tenaga harian lepas sukarela mendapat bantuan karena beban kerja yang berat, sementara honor mereka kecil. Penerima bantuan terdiri dari beberapa kriteria, di antaranya pegawai tidak tetap Pemda, tenaga harian lepas Pemda, tenaga honorer kecamatan, pasukan kuning DLH, guru honorer lingkup Pemda, serta guru honorer lingkup Kemenak. Total penerima bantuan 5.675 orang. Tenaga harian lepas sukarela berterima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah. Mereka senang karena nasib honorer ikut diperhatikan oleh pemerintah. Sama Dencis. Dencis, merasa terbantu nggak dengan ini? Alhamdulillah merasa terbantu sekali. Berasa gimana? Bagus, bersih. Ya. Ini ya, berasnya ya? Ya, nih. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo memimpin rapat terbatas dengan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD. Rapat membahas sejumlah rencana kerja, diantaranya penanganan COVID-19, kedisiplinan pegawai, hingga rencana anggaran perubahan. Pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo memimpin rapat terbatas dengan sejumlah kepala OPD di ruang Siger Sekretariat Pemkab setempat Kamis pagi. Budi Utomo mengaku dalam rapat itu dibahas tentang langkah Pemkab dalam upaya pencegahan COVID-19 serta pendisiplinan kesehatan menuju tatanan normal baru atau new normal. Pembahasan lain yakni tentang tingkat disiplin pegawai yang terus ditingkatkan karena tidak ada lagi pemberlakuan work from home. Jika nanti ada anggaran tersedia di luar dalam penanganan COVID-19, maka akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hari ini saya rapat evaluasi semua kegiatan yang kita laksanakan di Kabupaten Utara. Dimulai dari gugus tugas, bahwa besok kita merencanakan akan melakukan penyemprotan disinfektan. Kemudian kita juga dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Alvan, iNews melaporkan.
Pasien ODP dan PDP COVID-19 berusia di bawah 60 tahun tanpa gejala penyakit bawaan dapat mengklaim perawatan di rumah sakit. Pasien bisa mengklaim melalui poli rawat jalan rumah sakit. Ungkapan ini disampaikan Kepala Kesehatan dan juga sebagai tim percepatan kendali COVID-19 Lampung Selatan, Jimmy Hutapea, di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Lampung Selatan beberapa hari yang lalu. PMK berharap dengan adanya kelonggaran pembiayaan ini akan dapat meringankan para pasien ODP maupun PDP di Lampung Selatan. Pasien tidak perlu lagi cemas memikirkan biaya saat berobat. Untuk pasien ODP, PDP, konfirmasi di bawah 60 tahun dengan tidak ada comorbid, artinya tidak ada penyakit penyerta, dengan ketetapan dapat diklaimkan perawatan pada poli rawat jalan. Jadi tidak lagi melihat penyakit penyerta tadi, usia di bawah 60 tahun. Ini mudah-mudahan Bu Direktur juga sudah terima baru ini, hari ini. Jadi usia di bawah 60 tahun tanpa. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Masjid bersejarah di Lampung Utara yang menjadi markas pejuang. Liputan selengkapnya hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Masjid Jami Al-Ikhlas di Abung Selatan, Lampung Utara memiliki sejarah tersendiri dalam kemerdekaan Indonesia. Rumah ibadah ini merupakan salah satu basis pertahanan pejuang melawan penjajah. Ya pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Masjid Jami Al-Ikhlas terletak di sisi Jalan Lintas Tengah Sumatera, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Rumah ibadah ini dibangun di atas lahan seluas hampir 1 hektar. Masjid Jami Al-Ikhlas dibangun pada 1930 dan sudah 2 kali direnovasi. Meski diperbaiki, warga tetap mempertahankan bentuk aslinya. Di halaman depan masjid masih terdapat sumur timba. Sumur dengan mata air yang jernih dan tak pernah kering. Di musim kemarau, sumur di masjid ini bahkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air warga. Di sisi barat masjid terdapat makam Sayyid Abu Bakar bin Husin Al-Atas. Dia merupakan salah satu penyebar ajaran Islam di Lampung Utara. Warga meyakini jika Sayyid Abu Bakar bin Husin Al-Atas yang bergelar aulia masih turunan Nabi. Sayyid Abu Bakar diutus orang tuanya menyebarkan agama Islam di Lampung. Sebelumnya, ayah Sayyid Abu Bakar yang bernama Sayyid Husin Al-Atas bertemu dengan seorang saudagar rempah asal Bengkala bernama Abdul Manan gelar Tuan Pujian. Kakek saya beserta rombongan dari Panaragan itu 20 orang itu membangun kampung ini. Nah kemudian kebetulan kakek ini kan pedagang, sering ke Betawi. Ketemulah para haji, para Syekh. Kita ketemu sama bapaknya beliau, Syekh Husin. Dia bawa ke sini, ke Lampung ini, ke kampung yang baru ini. Tujuannya untuk membantu penyebaran agama lah, untuk dakwah di sini. Dengan luas 49 meter persegi, masjid ini sulit menampung jemaah yang kian banyak. Di tangan Sayyid Abu Bakar, Islam semakin berkembang di Lampung Utara. Jemaahnya tidak hanya penduduk setempat, tapi juga berasal dari Jakarta, Banten, dan Palembang. Mereka datang jauh-jauh untuk mendalami Islam. Dan pada masa perebutan kemerdekaan, Masjid Jami Al-Ikhlas diam-diam dijadikan basis perlawanan rakyat mengusir penjajah. Ketika Jepang masuk, masjid ini menjadi tempat berkumpulnya staf Komando Perjuangan Laskar Rakyat yang dipimpin Sayyid Abu Bakar. Perjuangan sangat sembunyi, mengobarkan semangat berjuang-berjuang untuk melawan Belanda dulu kan. Cuman beliau nggak tampil di depan, nggak
karena memang maka pada itu pernah dimusuhi Belanda juga, ya istilahnya dimusuhi lah Belanda. Sepanjang hidupnya, Syahid Abu Bakar memiliki 4 anak. Keturunan menetap di Jakarta, Yordania, dan Arab Saudi. Sayangnya pemerintah daerah kurang aktif menjaga bangunan ini. Pengurus masjid berharap pemerintah ikut memperhatikan masjid agar sejarahnya tidak hilang dimakan zaman. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka, iNews melaporkan.